Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali setelah cukup lama dan beberapa jadwal-jadwal yang mungkin termundurkan, dan dengan adanya wabah ini kita untuk pertama kalinya bertemu dengan fasilitas online live. Ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kesemangatan kita untuk senantiasa thalabul ilm. Kemudian kita masih menjalani hari-hari di mana kita berdiam di rumah. Alhamdulillah, mudah-mudahan upaya kita untuk tetap ada di rumah dan memutus penyebaran wabah ini, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bukti bahwa kita andil di dalam menurunkan wabah ini atau menurunkan penyebaran wabah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama yang saya sampaikan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya melalui surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156, bagaimana kita harus menyikapi wabah atau kita menyikapi musibah secara umum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bahwa وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dan kami, kata Allah, pasti menguji setiap kalian dengan rasa takut, walju, dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dengan dikuranginya atau berkurangnya sebagian dari harta, wal anfus, kesehatan jiwa dan raga, dari sakit sampai dengan meninggal dunia, was samarat, dan buah-buahan, atau gagal memetik buah-buahan, gagal panen, wa basyiris sabirin. Maka hendaklah orang-orang yang tertimpa musibah atau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini bersabar. Kelima-lima ujian yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat ini kita rasakan sekaligus bersamaan pada waktu kita terkena wabah yang dikenal sebagai COVID-19 ini. Jadi rasa takut menghinggapi kita, tentu saja takut yang bukan hanya kepada virus itu sendiri, tetapi takut bahwa kita akan meninggalkan kancah perjuangan ini dan terhenti langkah-langkah kita, sekaligus juga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala tertimpa wabah ini dalam konteks sebagai azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita pun mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala merupakan dalam bentuk kelaparan, ya. Mungkin untuk sementara waktu di kota mudah-mudahan masih bisa dicari makanan, namun nantinya jangka panjang kalau seandainya peristiwa ini atau wabah ini tidak diangkat Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat, maka kelaparan tentu saja menjadi salah satu ancaman atau kekhawatiran kita semua. Kemudian berkurangnya harta bagi mereka yang mungkin tidak bisa work from home, yang sehari-hari harus keluar mencari nafkah, mungkin sudah terasa tentu saja sejak sebulan atau lebih belakangan ini. Kemudian wal anfus juga artinya sebagian dari kesehatan kita, bahkan ada yang terenggut nyawanya, itu pun dalam konteks ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan sekaligus dengan ahli waris yang ditinggal. Dan yang terakhir wathamarat, yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai mata pencaharian. Dalam jangka panjang tentu saja kita semua terancam kehilangan mata pencaharian, walaupun tentu saja kita semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya.
Wabasyiris sabirin. Oleh sebab itu Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang di ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa dengan musibah, qalu, mereka berkata, dan perkataan ini mencerminkan akidah, mencerminkan keyakinan dan ketawakalan mereka serta ikhtiar mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat yang sama ayat 153, dua ayat sebelum yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memohon pertolongan, ista'inu bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan salat. Walaupun sekarang kita ini salatnya di rumah masing-masing, sekarang salat-salat fardu dianjurkan dan difatwakan untuk tetap berada di rumah oleh Majelis Ulama Indonesia, namun pelaksanaan waktunya tetap di awal dan berjamaah di rumah. Jadi mungkin kita sementara waktu tidak bisa ke masjid, namun rumah kita sekarang menjadi masjid. Karena di dalamnya dihidupkan sholat berjamaah, berzikir berjamaah, dan tentu saja kalau sampai ke bulan Ramadan dalam kondisi seperti ini, maka kemungkinan besar tarawih kita pun akan di rumah masing-masing. Na'udzubillah, mudah-mudahan diangkat Allah sebelum bulan Ramadan ini dimulai. Masih ada sekitar setengah bulan lagi di bulan Sya'ban. Innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu penyikapan kita secara umum, secara keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua adalah bagaimana kita menyikapi peristiwa ini secara muamalah. Sekaligus juga berkaitan dengan bagaimana kita mengantisipasi Ramadan, nantinya akan saya bahas di belakang. Ini pernah disampaikan atau pernah ditanyakan kepada Usamah bin Zaid. Hadisnya diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, karena Usamah bin Zaid ini adalah anak dari Zaid bin Harisah yang dahulu pernah menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Orang-orang bertanya kepadanya, madza sami'ta min Rasulillah SAW fit ta'un. Apa yang engkau pernah dengar dari Nabi Muhammad SAW ketika ditanyakan tentang ta'un. Ta'un adalah salah satu jenis wabah. Jadi bagian dari wabah. Dan pernah menjangkiti di zaman Rasulullah ketika terjadi di kota Taif, di selatan kota Mekah, dan juga nanti akan terjadi di zaman Umar bin Khattab yang saya akan bahas, hadisnya cukup panjang. Ketika ditanya sedemikian, qala Usama berkata, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'unu rijsun ursila ala ta'ifatin min bani Israel au ala man kana qablakum. Rasulullah menjawab bahwa ta'un atau bagian dari wabah ini adalah satu kotoran. Di dalam teks hadis yang lain yang sama disebut azabun atau azab dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirimkan, Allah utuskan kepada sebagian dari kaum Bani Israel atau orang-orang yang datang sebelum mereka. Oleh sebab itu, atau orang-orang yang datang sebelum kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab sebagian manusia, menimpakan sebagian kotoran atau azab itu kepada orang-orang yang Allah inginkan. Oleh sebab itu, karena kita ketahui bahwa ketika wabah menimpa satu tempat, bukan yang terkena bukan hanya orang-orang yang Allah peruntukkan azab untuknya, namun juga orang-orang yang tentu saja ada di sekitarnya, sebagaimana kaidah sederhana kita, fattaku fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian kepada satu fitnah atau musibah yang menimpa orang-orang, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hukumannya amat berat. Jadi ada dimensi bahwa wabah ini merupakan salah satu azab yang Allah turunkan. Siapa yang ingin diazab Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah yang lebih tahu. Nah, berkaitan dengan hadis ini yang menjadi perhatian kita, sikap muamalah kita adalah bagian kedua dari hadis yang sama. Ketika Rasulullah SAW memberikan protokol yang sekarang sudah menjadi protokol dunia,
1400 tahun yang lalu. Fa idza sami'tum bihi bi ardin, kata Rasulullah, ketika engkau mendengar bahwa terjangkit atau menjangkitnya penyakit ini di sebuah tempat, fala taqdamu alaihi, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya atau memasuki tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, kalau dia menjangkiti satu tempat sedangkan kalian ada di dalamnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala takhruju firaran minhu, maka janganlah kalian meninggalkannya, keluar dari tempatnya dalam rangka melarikan diri atau mencoba melepaskan diri atau melarikan diri dari tempat yang terjangkit musibah tersebut. Tentu saja di dalam aplikasinya di dunia modern sekarang, tempat-tempat yang menjadi epicenter atau tempat-tempat penyebaran ini, tentu saja ada penanganan dan pengecualian. Misalnya kita tetap mengirimkan tenaga kesehatan, walaupun seharusnya diberikan alat-alat perlindungan yang lebih mumpuni, lebih layak tentu saja. Namun di tempat-tempat tersebut masih juga ada orang-orang yang memang harus dikirim untuk melawan penyebaran virus ini kalau di zaman modern sekarang. Jadi ada tenaga kesehatan, tenaga logistik, bahkan juga mungkin tenaga pengamanan. Namun secara umum panduannya adalah untuk orang awam atau orang kebanyakan, maka ketika terjadi di satu tempat, wala taqdamu atau fala taqdamu alaihi, janganlah mereka memasukinya. Apabila terjadi di tempat di mana mereka tinggal, fala takhruju firaran minhu, janganlah mereka keluar dalam rangka melarikan diri. Para ahli hadis, muhaditsin menafsirkan kata-kata firaran di situ, ya, melarikan diri dari tempat yang terjadi musibah itu ada dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi bahwa melarang orang keluar karena bisa menjadi pembawa penyakit atau carrier kalau zaman sekarang itu, carrier dari virus itu atau penyakit yang menular apapun. Yang kedua adalah bahwasanya keluar dari tempat itu juga belum tentu atau tidak menyebabkan mereka setelah terjangkit musibah, tidak menyebabkan mereka akan begitu saja kemudian bisa melarikan diri dari kematian. Jadi ada dua sisinya. Itu bagian kedua yang diambil dari hadis riwayat Bukhari nomor 3214. Kemudian sikap kita yang ketiga adalah sikap ilmiah. Jadi tadi akidah sudah Al-Baqarah 155, 156, kemudian 153, bahwa Allah menguji seluruh manusia dengan 5 ujian. Kemudian sikap kita yang paling mulia adalah sabar dan berikhtiar. Kemudian meyakini bahwa segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan kemudian kita menjadikan salat sebagai salah satu upaya kita untuk berlindung dari segala macam musibah. Yang kedua tadi, yang baru saja dibahas adalah bagaimana sikap muamalah kita, yaitu tidak masuk ke tempat yang ada wabah. Dan yang kedua, sikap tersebut adalah ketika kita berada di tempat yang terkena wabah, kita tidak keluar dari tempat itu. Nah sekarang bagaimana menyikapinya secara ilmiah, kita bisa ambil dari hadis riwayat Ibnu Majah yang disampaikan oleh Abu Abdurrahman dan Abdullah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan penawarnya atau obatnya. Oleh sebab itu kaum muslimin bukanlah umat yang tinggal diam atau hanya menunggu saja atau membiarkan dirinya terkena penyakit atau terpapar virus misalnya dalam kondisi sekarang, tetapi dia harus aktif mencari obatnya. Artinya kalau dilihat sebagai satu negara, bukan satu individu saja, maka negara yang mayoritas kaum muslimin ada di dalamnya haruslah memiliki satu industri obat atau farmasi yang memang berusaha secara bertahap untuk mencari obat dari penyakit yang melanda kita ini semua. Seandainya obat-obat itu belum ditemukan atau belum didapatkan, maka kita mengambil sikap ilmiah yang kedua yang juga hadis diriwayatkan dari Ibnu Majah. Yang tadi hadis nomor 3429, yang ini dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatu thayyibah al-kalimatul hikmah dhallatul mu'min haitsuma wajadaha wa huwa ahaqqu biha. Bahwa sesungguhnya segala hikmah yang mendatangkan kebaikan. Jadi kalimat hikmah diterjemahkan oleh ahli tafsir sebagai semua macam bentuk kebaikan atau pendekatan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti pandemi yang kita hadapi sekarang ini adalah dhalatul mu'min.
sesuatu yang hilang dari tangan kaum muslimin atau orang-orang yang beriman, orang-orang mukminin. Haitsu ma wajadah, dimanapun mereka bisa menemukannya dan mengusahakannya, fahuwa ahaqqu biha. Maka mereka itulah yang paling pantas untuk mempeloporinya atau ada yang menerjemahkan mengklaimnya. Gitu ya. Tapi maksud atau makna dari hadis ini difahami oleh para ahli hadis sebagai satu sikap di mana seorang mukmin atau sebuah negeri kaum muslimin itu senantiasa mencari atau berada di depan, ya, menjadi pionir segala macam kebaikan yang bisa mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia, tentu saja dengan mengindahkan kaidah-kaidah syariah. Itu cara kita menyikapi secara ilmiah. Jadi selalu yakin bahwa ada obat, jadi kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang bersifat takhayul atau bahkan mungkin melanggar akidah atau kemudian misalnya syirik, ya, meyakini hal-hal lain yang bisa menyembuhkan. Dan yang kedua adalah sikap kita open dan terbuka kepada pendekatan-pendekatan ilmiah yang kemudian bisa mengurangi atau bisa menghentikan laju wabah. Itu 3 pembahasan pertama yang saya agak sedikit ringkas karena waktu kita cukup terbatas, nanti jam 7.30 ada kegiatan. Nah, sedangkan wabah ta'un yang pernah melanda di tahun 18 Hijriah, jadi eranya Khulafaur Rasyidin di bawah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pernah ada satu wabah yang melanda wilayah Syam, wabil khusus Filistin, Palestina, wabil khusus lagi di daerah subdaerah namanya Imwas atau Amwas. Daerah tidak jauh, sekitar 30 km dari kota Al-Quds, Yerusalem. Nah, ketika wabah ini mewabah di tempat tersebut, ketika penyakit ta'un ini mewabah di tempat tersebut, kita tahu Umar bin Khattab sedang berada atau sedang menuju tempat tersebut dan berhenti di negeri yang namanya atau di kota Sarh. Sarh itu tidak jauh dari Tabuk, sudah perbatasan antara Hijaz dengan Syam. Nah, ketika sampai di sana, Umar bin Khattab dilarang untuk melanjutkan perjalanan karena ada wabah berdasarkan prinsip Rasulullah yang tadi kita sudah bahas. Kemudian Umar meminta masukan. Masukan pertama diminta Umar dari kalangan Muhajirin. Kemudian masukan kedua diminta dari kalangan Ansor, masukan ketiga dari kalangan orang-orang Quraisy yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Ketiga kelompok ini sepakat bahwa Umar hendaklah tidak masuk ke tempat yang terjangkit wabah. Akhirnya Umar pulang. Nah, ketika sebelum pulang, Umar sempat ditanya oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu sebagai panglima atau pemimpin di Syam waktu itu. Karena kita tahu 18 Hijriah belum seluruh wilayah Syam takluk kepada kaum muslimin, ya, di zaman itu. Nah, ketika itu Abu Ubaidah bertanya kepada Umar sekaligus meminta penegasan bahwa apakah engkau kembali ke Madinah itu dalam rangka menghindari takdir Allah. Kata Umar, seandainya bukan Abu Ubaidah yang bertanya, maka saya akan lebih mudah menjawabnya. Namun benar aku katakan, kata Umar, bahwa aku pindah dari satu qadarullah, salah satu keputusan Allah menuju keputusan yang lain, layaknya ketika seseorang membawa untanya merumput di sebuah lembah, maka akan dia pasti pilihkan lembah yang rumputnya lebih subur daripada yang gersang. Nah, setelah itu kemudian baru hadis yang panjang ini. Diriwayatkan oleh Syahr bin Hausyab al-Ash'ari bahwa lamma ishta'ala al-waj'u qama Abu Ubaidah ibn al-Jarrahi fin nasi khatiban. Ketika telah menjangkiti daerah tersebut penyakit, maka Abu Ubaidah selaku pemimpin kemudian berdiri dan berkata atau berkhutbah kepada manusia. Faqala ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna hadzal waj'a rahmatul lil mu'minin atau rahmatu rabbikum wa da'autu nabiyyikum wa mautus solihin qablakum. Jadi Abu Ubaidah sebagai pemimpin waktu itu memberikan penjelasan bahwa wabah ini memang terjadi, jadi tidak menutupi kenyataan bahwa memang ada wabah di situ, tidak berupaya membohongi publik. Jadi dia mengatakan memang wabahnya menjangkiti kita, daerah ini, namun perlu diketahui bahwa wabah ini menurut sabda Rasulullah SAW, rahmatu rabbikum, bisa juga dilihat sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa menjadi rahmat? Karena dia menjadi salah satu pintu syahid. Yang kedua, wada'autu nabiyikum. Dulu Rasulullah pernah berdoa bahwa atau berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah agar umatnya terhindar dari wabah, namun tidak dikabulkan. Dan kemudian Rasulullah berdoa lagi agar bagi umatnya yang terkena penyakit menular ini
dibersihkan dari dosa-dosanya dan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun harus bergembira kalau ternyata setelah berupaya maksimal, berikhtiar secara maksimal masih juga terkena wabah ini, maka perlu kita ketahui itu salah satu di antara pintu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ditegaskan oleh Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, wa mautus salihin qablakum, ya. Banyak orang-orang soleh yang meninggal sebelum kalian. Oleh sebab itu tidak boleh kita mencela orang yang meninggal, apalagi kita ketahui keimanannya, kita ketahui kebaikannya, meninggal kena wabah, kita tidak boleh mencela. Dan tidak lama setelah itu, wa inna Abu Ubaidah yas'alullah an yaqsima lahu minhu hadzahu. Setelah itu kata Syahr tadi bahwa kemudian Abu Ubaidah berdoa, seandainya di dalam wabah ini ada rahmat, maka dia pun memohon untuk mendapatkan bagian darinya. Dan memang setelah itu fatu'ina famata rahimahullah, dia meninggal dunia karena terjangkit wabah. Jadi doa tadi bukan doa meminta terkena penyakit, karena itu dilarang. Sedangkan yang sakit saja disuruh untuk mencari obat. Berarti doa tadi difahami sebagai doa seorang pemimpin yang tidak hendak meninggalkan masyarakat yang sedang terkena wabah, dan sekaligus juga berserah diri kepada Allah seandainya memang salah satu rahmat itu dapat diperoleh melalui mati atau syahid di era wabah. Kemudian setelah itu wastukhlifa 'ala nasi Mu'adz bin Jabal faqama khatiban ba'dahu. Kemudian orang-orang bermusyawarah dan mengangkat Mu'adz bin Jabal, salah seorang di antara 4 qari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun berdiri dan berkhutbah sama teksnya dengan Abu Ubaidah. Dan dia juga meninggal dunia bahkan dimulai dari Abdurrahman bin Mu'adz, anaknya sendiri. Dan kemudian baru Mu'adz bin Jabal meninggal dunia. Sama doanya meneguhkan kembali bahwa tidak boleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala takut sedemikian rupa sehingga takut mati, dan kemudian khawatir sedemikian rupa hingga kemudian membawa kepada kemusyrikan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma mata stukhlifa 'ala nasi Umar bin Amr bin Al-As. Setelah meninggal dunia Mu'adz bin Jabal, maka untuk ketiga kalinya dalam waktu yang tidak terlalu jauh, itu diangkatlah Amr bin As radhiyallahu anhu sebagai pemimpin di wilayah Filistin, karena belum seluruh Syam menjadi wilayah kaum muslimin. Masih ada perbatasan dengan Bizantium atau Romawi Timur. Apa yang dilakukan oleh Amr bin As ini tercatat sebagai salah satu ijtihad untuk menyelamatkan sebagian dari orang-orang yang masih belum terkena virus atau terkena pada zaman dahulu wabah ta'un, ya, untuk mendapatkan keselamatan. Jadi ikhtiar untuk mendapatkan keselamatan. Dia kemudian faqama fina khatiban, dia berdiri di antara kami dan kemudian berkhutbah, menyampaikan pesannya, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna hadzal waj'a idza waqa'a, sesungguhnya wabah ini ketika dia menyebar, ketika dia menulari, fa innama yashta'ilu ishti'alan nar, kata dia. Sesungguhnya dia, aku perhatikan, menjalar seperti menjalarnya api atau membakar sebagaimana api membakar. Kita tahu api membakar ketika dia membakar satu benda, maka dia baru berhenti ketika tidak ada lagi yang bisa dia bakar. Oleh sebab itu api sifatnya menyebar. Dan bagaimana memadamkan api yang tidak bisa dimatikan karena mungkin sudah terlalu besar adalah memisahkan antara barang-barang yang bisa dibakar oleh api tersebut. Seperti di kebakaran hutan, biasanya kalau sudah sangat besar kebakaran tersebut, di samping disiram dengan hujan buatan, tapi juga kemudian dipotong atau dirubuhkan sebagian pohon sehingga membuat barrier, jadi api itu tidak menjalar ke bagian hutan yang masih utuh. Jadi menarik ketika pengamatan dari Amr bin As, fa innama yasta'ilu isti'alan nar, dia memperhatikan bahwa orang-orang yang berdekatan ya mudah terbakar dengan api ini, cepat menjalar, sedangkan orang yang berjauhan itu sulit didapatkan, sulit menjalar atau membutuhkan waktu. Jadi ini pengamatan ilmiah, ya, dalam rangka al-kalimatul hikmah, mencari cara-cara yang mungkin belum dituliskan atau bahkan di zaman Rasulullah belum ditemui. Ya.
Nah setelah itu rekomendasinya apa? Tadi analisis keadaan. Kemudian rekomendasi yang disampaikan oleh Amr bin As adalah fatajabbalu minhu fil jibal. Hendaklah kalian naik ke atas bukit dan kemudian tinggal di atas sana atau menyebar. Jadi ini rekomendasi dari Amr bin As. Menarik ketika dia merekomendasikan orang naik ke atas gunung karena memang secara topografis, secara permukaan bumi di Palestina dan Yordan ini kan negaranya bergunung-gunung, berbukit-bukit ya. Walaupun banyak padang pasirnya terutama di Yordan. Kalau kita lihat konturnya itu dari Yordan itu setelah perbukitan kemudian turun. Ini lembah yang disebut dengan lembah Yordan. Ya, lembah Yordan. Nah, ketika turun ke bawah itu ada Danau Laut Mati. Ini merupakan titik terendah, danau terendah dengan salinasi yang tinggi. Kadar garamnya sangat tinggi. Kemudian dari situ mengalir sungai Yordan ke arah utara sampai kemudian ke danau Tiberias, ya, danau Tobariyah yang sering diungkap ketika Rasulullah membahas tentang hadis Ya'juj Ma'juj. Nah, wilayah ini memungkinkan seseorang yang tinggal di lembah-lembah ini atau di daerah-daerah dataran rendah ini untuk naik ke atas gunung atau ke atas bukit-bukit. Karena kalau kita dari Yordan melihat ke Palestina juga kita melihat perbukitan. Bahkan kota Al-Quds sendiri itu di tempat yang tinggi, ketinggian daerah yang tinggi. Jadi bisa dibayangkan bahwa orang-orang ini kemudian disuruh oleh Amr bin As sebagai pemimpin untuk mencari tempat-tempat yang jauh dari pemukiman dan kemudian menyebar agar memutus rantai dari penyebaran wabah ta'un tadi. Disebut sebagai ta'un Amwas karena dimulainya dari Amwas. Seperti itu. Dan saya pernah tahun 2018 ke Yordan itu ziarah ke makamnya Abu Ubaidah Ibn Jarrah yang dikebumikannya sekarang di sisi Yordan, bukan di sisi Palestina. Karena dahulu tepi barat juga bagian dari Yordan. Kita juga sebenarnya ada tidak jauh dari situ ada makam Mu'az bin Jabal. Namun waktu 2018 kami tidak sempat berhenti di sini. Tambahan saya. Kemudian setelah direkomendasikan untuk fatajabbalu minhu fil jibal, ternyata tidak semua sepakat. Ada satu orang yang mencela kebijakan tersebut. Jadi memang sebagai pemimpin di dalam keadaan krisis kan biasanya pemimpin itu baru kelihatan kualitasnya ketika menghadapi krisis. Kalau tidak ada masalah ya nggak kelihatan. Nah ketika dia dihadapkan kepada masalah pelik seperti wabah ini, maka Amr bin As mengupayakan kalimatul hikmah. Karena itu merupakan satu hak orang-orang yang beriman. Jadi harus cukup cerdas untuk melihat situasi yang belum tentu dijelaskan sebelumnya, baik dari hadis Rasulullah SAW maupun keterangan di dalam Al-Quran secara spesifik. Oleh sebab itu, ketika dia mengumpulkan rekomendasinya fatajabbalu minhu fil jibal, ternyata ada yang tidak sepakat. Namanya faqala lahu Abu Wathila Al-Hudhali. Namanya Abu Wathila Al-Hudhali, kemudian dia berkata kepada Amr bin As radhiyallahu anhu, dia mengatakan kadzabta, engkau ini telah berdusta. Wallahi laqad sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berdusta? Karena aku adalah juga atau aku ini adalah sahabat Nabi atau membersamai Rasulullah. Dan tidak pernah dia mendengar Rasulullah menyuruh orang-orang untuk naik ke gunung. Memang tidak pernah karena tahun di zaman Rasulullah itu terjadi di Taif dan Taif itu sudah daerah pegunungan. Kalau memang menyebar di sana bisa jadi rekomendasi Rasulullah justru turun dari gunung. Intinya itu adalah menyebar supaya tidak merambat atau terkena karena memang kita berdekat-dekatan. Sebagaimana tadi kekhawatiran Amr bin As, fa innama yashta'ilu ishti'alan nar, menyebar seperti api yang menjalar. Kemudian dia berkata, wa anta syarrum min himari hadza. Sedangkan pendapatmu ini, perkataanmu ini buruk seperti keledaiku ini. Jadi orang Arab kalau mau mencela seseorang dengan celaan yang berat itu biasanya menyamakannya dengan keledai atau himar. Ya, bukan unta, tapi unta itu binatang yang cerdas, binatang yang terpuji dan banyak diandalkan oleh bangsa Arab di negerinya. Kalau himar ini digambarkan sebagai orang yang bodoh. Jadi ketika dia mengatakan kadzabta, wallahi laqad sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta syarrum min himari hadza, ini sebuah perkataan yang sebenarnya dari kalimatnya tidak memberikan alternatif. Ya, jadi ketika dia mencela pendapat dari Amr bin As, sesungguhnya dia tidak memberikan solusi. Apa solusi dari Abu Wathilah?
Dia hanya mengatakan engkau pembohong dan perkataanmu ini buruk seperti perkataan seandainya keledaiku ini bisa berbicara. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari Amr bin As? Ada dua kemungkinan tanggapannya. Dan hadis ini saya katakan tadi hadis yang cukup panjang. Jadi butuh waktu untuk menjelaskannya. Namun sebelum saya masuk kepada bagian berikutnya dari hadis ini, ketika seorang pemimpin dihadapkan kepada satu masalah yang mendesak, yaitu wabah di Amwas waktu itu, pilihannya adalah meneruskan argumentasi dengan Abu Wathilah ini, tapi tentu saja kehilangan waktu yang sangat berharga untuk menyelamatkan manusia, atau menghentikan sama sekali tidak meladeninya. Coba kita lihat apa perkataan dari Amr bin As setelah itu. Qala wallahi, demi Allah, ma'arudu alaika ma taqul, katanya. Jadi Amr bin As mengatakan, saya tidak akan mengembalikan, saya tidak akan membalas apa yang menjadi perkataanmu. Ya. Alhamdulillah ini pemimpin muslim, contoh ya, sebuah teladan. Amr bin As pada waktu itu teladan tidak menanggapi sanggahan-sanggahan yang sebenarnya tidak memberikan solusi apa-apa. Ya, jadi tidak perlu memperpanjang kalam dalam hal itu. Waimullahi lanuqimu alaihi. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan memperkarakan perkataanmu ini. Demi Allah, aku tidak akan memperkarakannya. Jadi mulia ketika seorang pemimpin yang didebat, kemudian tapi pendebatnya ini kosong, maksudnya tidak ada makna atau tidak ada solusi yang bisa diambil dari perkataannya. Lain kalau misalnya kita memberikan masukan yang memang kontekstual sesuai dengan keadaan yang terjadi waktu itu. Ini alhamdulillah ternyata Amr bin As mengambil pilihan yang kedua, yaitu pilihan untuk tidak menanggapi Abu Wathilah. Nah, setelah itu apa yang dilakukannya? Dia lakukan adalah dengan sikap, dia balas tindakan tadi, dia balas perkataan tadi dengan tindakan. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar. Keluar ini maksudnya bukan meninggalkan daerah Amwas, tetapi meninggalkan tempat-tempat pemukiman di dalamnya untuk menuju fatajabbalu minhu fil jibal, untuk naik ke atas gunung. Alhamdulillah, ketika diberikan contoh, wa kharajan nasu fatafarraqu anhu, manusia seluruhnya mengikuti langkah Amr bin As sebagian besar. Tidak dikabarkan bagaimana Abu Wathilah, apakah akhirnya ikut naik ke atas gunung atau tinggal di bawah, apakah dia tetap hidup survive dari wabah ta'un Amwas waktu itu, apakah dia meninggal dunia, tidak dikabarkan di dalam hadis ini. Ya, saya juga belum berhasil mencari data tentang Abu Wathilah ini siapa, belum saya temukan. Namun tidak lagi dibahas dalam hadis yang panjang ini, hanya saja disebutkan bahwa fatafarraqu anhu itu berarti manusia ini kemudian meninggalkan tempat-tempat pemukiman dan ikut bersama Amr bin As menyebar di atas gunung. Dan alhamdulillah setelah itu wadafa'ahullahu anhum, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkat wabah tersebut atau menghentikan penyebarannya. Nah, ketika kondisi sudah selesai, tidak dijelaskan bagaimana dan kapan kemudian itu berlangsung orang-orang di atas gunung ini, bisa beberapa bulan lamanya. Yang diketahui dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir diberitahu bahwa yang meninggal dunia totalnya 25.000 orang. Jadi cukup banyak itu untuk waktu itu. Ya. Namun berapa orang yang terselamatkan secara potensial, kaum muslimin tahun 18 Hijriah diperkirakan sekitar 40-60 ribu di negeri Palestina itu dan Yordan, sebagian Yordan. Ya, kalau misalnya yang meninggal dunia itu 25 ribu, berarti hampir separuhnya atau lebih ya dari orang-orang yang ada di sana. Alhamdulillah setelah itu, setelah wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bisa kembali hidup nyaman atau hidup normal. Qala fabalagha dzalika Umar, ini bagian terakhir dari hadis ini yang panjang ini. Fabalagha dzalika Umar bin Al-Khattab min ra'i Amru. Kemudian sampai kepada Umar bin Al-Khattab di Madinah selaku khalifah, pemimpin tertinggi umat waktu itu, pandangan atau pendekatan dari Amr bin As ini. Wallahi makarihah. Alhamdulillah setelah itu, setelah dinilai tentu saja oleh Umar bin Al-Khattab, makarihah, tidak ada yang dibenci atau tidak ada yang tidak disukai oleh Umar bin Al-Khattab. Artinya kebijakan dari Amr bin As ini dibenarkan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya cukup panjang, hadis nomor 1605. Jadi sudah ABCD 4 bagian yang sudah kita bahas. Pertama tadi untuk yang mungkin baru bergabung karena kita sempat ganti
sempat ganti alamat ya. Yang pertama tadi bagaimana kita menyikapi musibah secara umum, Al-Baqarah 155, 156 dan 153. Yang kedua baru kemudian kita mengetahui bagaimana menyikapi secara muamalah. Tidak banyak kita masuk ke sebuah tempat yang ada musibah atau keluar dari tempat yang terjangkit musibah. Yang ketiga, bagaimana kita menyikapinya secara ilmiah, bahwa seluruh penyakit ada obatnya dan kita harus mengupayakan jalan keluar atau metode-metode yang bisa menyelamatkan manusia. Yang kemudian yang keempat yang ini tadi adalah hadis yang terkait dengan wabah yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Nah, kemudian saya ingin menambahkan dua kajian lagi, dua bagian kecil lagi sebelum kita masuk kepada apa yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan atau menjelang Ramadan. Yang pertama adalah ketika perintah untuk tidak berangkat ke masjid sempat kemudian menimbulkan kontroversi, maka ada baiknya kita juga mendengar apa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW atau di zaman para sahabat setelahnya. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam hadis ya di dalam Sahih Muslim hadis nomor 1125 diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Umar bin Khattab. Ketika orang-orang bertanya kepada Nafi ini maulanya Umar bin Khattab, An-Nafi'in anna Ibnu Umar adzana bis salati fi lailatin dzati baradin wa rihin faqala ala sallu fi rihali. Jadi orang-orang mempertanyakan ketika Ibnu Umar di dalam suatu sholat atau dalam suatu azan, menambahkan kalimat di dalam azan, di suatu malam yang dingin lagi penuh angin, jadi banyak angin yang berhembus waktu itu, orang bertanya kenapa azannya ditambahkan kata-kata ala sallu fi rihali. Hendaklah kalian sebaiknya kalian, kalau kata-kata ala sallu fi rihali, hendaklah kalian salat di tempat tinggal kalian. Kalau di beberapa pekan yang lalu di rekaman di beberapa masjid di Timur Tengah itu dikumandangkan setelah azan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Kalau di Indonesia pakai itu mungkin banyak orang tidak ngerti. Oleh sebab itu sebagian masjid setelah azan melalui loudspeaker mengatakan hendaklah kalian sholat di rumah atau sholat di tempat masing-masing, tidak mendatangi masjid. Nah, orang pernah bertanya, kenapa kok cuma istilahnya kalau sekarang itu, kok hanya karena satu malam yang dingin dan malam yang penuh angin, kok boleh sholat di rumah? Bertanya orang kepada Ibnu Umar. Ya. Ibnu Umar kemudian thumma qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzina. Saya tahu dulu juga Rasulullah pernah merintahkan kepada muazzinnya di sebuah lailatun baridah. Ya, lailatun baridatun, jadi sebuah malam yang dingin, sama malam yang dingin, dzatu matarin, yang turun hujan dalam jumlah yang sangat deras. Yaqulu, memerintahkan muazzinnya untuk menambahkan kalimat ala sallu fi rihali. Hendaklah kalian salat di rumah. Jadi kalau untuk sebuah kondisi di mana kan kalau hujan ini kan pakai payung masih bisa. Kemudian kalau angin kencang ya bisa disiasati. Namun lupa bahwa Rasulullah ketika menyuruh muazzin melakukan itu bukan berarti dia menganggap sahabat tidak bisa datang ke masjid. Namun memberikan rukhsah atau memberikan mereka satu kesempatan agar mereka selamat dari musibah. Jadi kalau angin, hujan, kemudian dinginnya malam saja boleh menjatuhkan orang-orang agar menyuruh orang-orang sholat di rumah, apalagi wabah yang jelas-jelas memakan korban dan tak bisa kita lihat. Kalau hujan masih bisa dilihat. Ya, seperti itu. Jadi ini hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1125. Ini yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia dan para ulama majelis-majelis ulama di negeri-negeri kaum muslimin yang lain, digabungkan dengan hadis-hadis perintah Rasulullah untuk tidak dan tidak keluar dari rumah. Nanti hadis yang terakhir akan saya bahas. Kemudian tidak mendatangi satu tempat dan keluar dari satu tempat yang terkena musibah, digabungkan dengan hadis ini bahwa orang boleh melaksanakan sholat bahkan wajib agar tidak menjadi carrier dan kemudian tidak menimbulkan masalah yang lebih panjang lagi. Itu perubahan lafaz. Sempat ada banyak pertanyaan di 2 pekan yang lalu. Kemudian pertanyaan yang terakhir sebelum masuk kepada pembahasan Ramadan. Mudah-mudahan waktunya masih cukup. Oke, 15 menitan lagi.
Ada juga yang bertanya kepada Bunda Aisyah waktu itu, sehingga Bunda Aisyah berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi SAW, An Aisyah annaha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Orang-orang bertanya dan kemudian Bunda Aisyah mengatakan bahwa saya dulu juga pernah berkata atau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ta'un. Wabil khusus pertanyaan itu apa yang terjadi kalau orang-orang sudah bertahan di rumah, kalau bahasa kerennya sekarang stay at home, kemudian masih terjangkit juga dengan musibah tadi, bagaimana? Bagaimana hukumnya dan bagaimana kedudukannya, statusnya? Fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menceritakan kepadaku, mengabarkan kepadaku, annahu kana adzaban yab'atsullahu ala man yasha, yab'atsuhullah ala man yasha. Sebagaimana tadi perkataan Abu Ubaidah, ya, bahwa ini juga bisa jadi merupakan salah satu azab yang Allah ingin berikan, turunkan, ya, kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun pada saat yang sama, faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Pada saat, jadi Rasulullah seimbang ketika menjelaskan bahwa ta'un ini ada di dalamnya azab Allah kepada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, tapi pada saat yang sama merupakan faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang bagaimana orang statusnya yang mati padahal dia sudah di rumah, berlindung dari musibah dan bertawakal kepada Allah, menegakkan salat dan seterusnya yang sudah kita bahas, gimana statusnya? Alhamdulillah Rasulullah nggak langsung menjawab kepada pertanyaan tadi, tapi mengatakan, ingat bahwa ta'un ini adalah ada satu sisi azab, satu sisinya lagi rahmat. Nah, bagaimana untuk mendapatkan rahmat? Kalau azabnya tentu saja kita bermohon dan berlindung diri dari hal tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW baru menjawab pertanyaan tadi, falaisa min rajulin, dan tidaklah seorang laki-laki dan perempuan, maksudnya bukan hanya laki-laki, yaqa'u ta'unu, yang dimana ta'un menjangkitinya, fayamkuthu fi baitihi, di dalam hadis yang lain, fayamkuthu fi biladi, sedangkan dia sudah bertahan di dalam rumah atau sedang bertahan di dalam negerinya yang terkena penyakit tersebut, memenuhi tiga keadaan kata Rasulullah. Yang pertama sabiron, yang kedua muhtasiban, yang kedua muhtasiban, yang ketiga ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Tiga, maaf. Jadi yang pertama tadi sabar. Sabar itu kita tahu, sabar bisabri wassalah. Sabar itu penuh ikhtiar dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua muhtasiban, penuh harap. Penuh harap ini ada dua paling tidak harapan kita. Musibah ini segera berlalu dan kita tidak terjangkiti, atau yang kedua, kita berharap kalau terkena, maka terkenanya dalam keadaan rahmat, bukan sedang diazab. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan yang ketiga syaratnya untuk mendapatkan kemuliaan, kata Rasulullah SAW, bagi orang yang berada di dalam rumah, meninggal juga, adalah ya'lamu annahu la yusibuhu, mengetahui, ya, memahami bahwa segala sesuatu yang menimpa dirinya tidak mungkin terjadi illa ma kataballahu lahu, kecuali sudah ditakdirkan Allah SWT. Jadi itu ketenangan mutlak kita. Ya. Nah, kalau tiga-tiganya terpenuhi, sabar, muhtasib, dan ya'lam, maka kemudian kata Nabi SAW, ini yang menggembirakan dari kita, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka orang ini tidak mendapatkan baginya kecuali, jadi tidak mendapatkan yang pantas dia dapatkan. Kira-kira kalau dibahasakan ulang seperti itu, adalah seperti keutamaan atau pahala seorang yang syahid. Ini diriwayatkan oleh Bunda Aisyah tadi radhiyallahu anha, dalam dihimpun oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, hadis nomor 24.943, dan sudah ditakhrij oleh Syekh Syu'aib Al-Arnauth di dalam kitabnya Ta'liq Musnad Ahmad juz 43 halaman 235, sahih sesuai dengan standar Imam Al-Bukhari. Jadi sudah menjawab bagian yang kelima, ya, keempat, keenam, bagian keenam dari permasalahan kita. Nah, kemudian bagaimana mengantisipasi Ramadan yang kurang dari setengah bulan lagi akan mendatangi? Ada 7 paling tidak saya mencatat sikap-sikap kita. Yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tentu saja yang sudah kita panjatkan sejak bulan Rajab tadi. Rajab kemarin, ya, bulan Rajab bulan lalu, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Agar kita ini diberkahi di 2 bulan sebelum Ramadan dan juga di bulan Ramadan disampaikan. Dan tambahan doa kita agar
mudah-mudahan wabah ini bisa Allah angkat sebelum Ramadan. Namun kalau kita melihat pola dan statistik dan perhitungan para ahli yang bisa dipertanggungjawabkan, sepertinya kita baru akan sampai kepada titik jenuhnya itu atau titik di mana korban ini akan turun jumlahnya. Ini perhitungan manusia tentu saja, ya, tidak 100% benar, adalah akhir Mei. Artinya kalau akhir Mei kita ini akan berada di dalam Ramadan dalam situasi masih lockdown, masih di isolasi diri atau masih di dalam keadaan social distancing dan physical distancing. Tapi tetap kita harus berdoa karena tadi Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga penawarnya. Yang kedua adalah menuntaskan puasa yang terhutang di tahun sebelumnya. Ini mungkin buat bapak-bapak dan ibu-ibu atau bapak mengingatkan ibu-ibunya, ibu-ibunya mengingatkan anak-anak putrinya atau yang lainnya semua bahwa mereka yang belum atau masih ada tanggungan, mungkin itu berupa qada maupun fidyah atau qada dan fidyah atau fidyah saja agar segera menyelesaikannya. Yang ketiga adalah mempersiapkan ilmu tentang Ramadan plus, ya, jadi bukan hanya fiqh siam yang harus dibaca mulai dari sekarang, namun juga harus dibaca tentang apa ini virus itu apa. Kita perlu melekkan diri kita, mencerdaskan diri kita dengan membaca tentu saja dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekaligus juga memahami apa itu pandemi atau endemi, perbedaannya, dan kita mengetahui bagaimana berjangkitnya, sekaligus juga kita mempelajari bagaimana sifat-sifat ilmiah. Karena memang akhir-akhir ini banyak juga yang hanya pakai otaknya sendiri yang belum tentu bisa dibenarkan. Seperti misalnya disinfektan, ruang disinfektan sudah dilarang sebenarnya karena seseorang masuk ke sana tanpa alat-alat pelindung. Jadi ada beberapa masjid, kalau tidak salah ada satu masjid di Malang itu yang membuat bilik disinfektan. Jadi dia tetap memaksakan diri mau sholat berjamaah. Dia pikir dengan masuk di dalam ruangan kemudian disemprot, kemudian dia muter-muter di dalamnya itu mungkin seperti mencuci dirinya, ya yang bersih yang ada di dalam bajunya saja, yang ada di dalam dirinya nggak akan mati. Kalau dia semprotkan dalam mulutnya, sama dianya juga mati, bukan hanya virus itu. Jadi ini memang niatnya bagus, ya cara inisiatifnya bagus, tapi ya harus didukung juga dengan kaidah-kaidah ilmiah. Karena kita ini adalah umat yang ilmiah, yang kita ini harus dibaca kembali. Makanya perlu kita ketahui bukan hanya semangat-semangat. Dan juga kita harus mendengar kepada pendapat-pendapat ulama yang memang sudah mengkaji hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan resmi, maksudnya dari majelis ulama. Yang keempat adalah mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan Ramadan dalam keadaan lockdown. Artinya dari sekarang memang sudah harus ada persiapan-persiapan sebagaimana Ramadan kita persiapkan. Bapak-bapak yang ada di sini ya tentu saja harus siap-siap untuk menjadi imam tarawih kan. Kalau seandainya tarawih itu terpaksa dilakukan di rumah masing-masing. Kalau misalnya sampai dengan Idul Fitri juga masih belum mereda, karena memang saya perhatikan di Indonesia ini agak-agak sedikit orang-orangnya agak sedikit bandel gitu saya lihat ya, masih juga ngumpul gitu padahal sudah jelas-jelas dilarang. Masih juga mayat yang terindikasi COVID dikembalikan ke rumah. Waktu awal-awal masih sempat dikembalikan, masih dibuka, masih diproses dan dicium dan sebagainya ya. Dan akhirnya juga banyak menjadi permasalahan berikutnya. Ya. Makanya sekarang kemudian dikuburkannya langsung tidak lagi dikembalikan ke rumah. Jadi perlu juga kita siapkan diri kita di bulan Ramadan ini seandainya memang akan keadaan kita cukup lama. Dan ini memang sepertinya akan lama. Oleh sebab itu kalau mudik sudah jelas sudah dilarang dan memang juga akan menimbulkan banyak masalah. Ya. Kemudian juga di dalam lockdown ini kita perlu stamina yang tinggi, punya ruh yang tinggi juga. Para anak-anak juga harus dipantau aktivitasnya supaya setelah ya ini juga mungkin sebagian doa orang, ya Allah saya ini jarang bersama keluarga, akhirnya dikabulkan Allah. Ya Allah saya ini jarang di rumah, akhirnya dikabulkan Allah ya. Nah, setelah sekian hampir 1 bulan di rumah, mulai banyak yang juga yang berkeluh kesah lagi. Jadi manusia ini memang tempatnya keluh kesah nampaknya ya. Nggak di rumah kepengen di rumah, disuruh di rumah maunya kelayapan. Ya, nggak bersama keluarga, berharap bersama keluarga, ketika bersama keluarga ribut. Jadi ya begitulah. Jadi memang keluh kesah ini yang harus diredam dan kemudian tentu saja dengan memaksimalkan waktu kita di rumah, apalagi nanti di bulan Ramadan.
Yang kelima, mempersiapkan dana. Karena memang di dalam kondisi normal saja kita perlu dana yang cukup memasuki Ramadan, apalagi dalam keadaan spesial seperti sekarang. Jadi dana kita pun harus dihimpun untuk, ya bukan hanya untuk kebutuhan diri sendiri, tapi juga cukup untuk orang-orang yang lain, ya. Cukup juga untuk keluarga kita yang mungkin membutuhkan atau terdampak langsung, mungkin orang-orang sekitar. Mungkin juga harus kerjasama dengan RT RW atau dengan masjid, tidak dengan bertemu, tentu saja menggalang dana, membeli sembako dan membagikannya, ya. Atau nanti urusan dengan zakat fitr dan lain sebagainya. Nomor 6, persiapan fisik. Saya garis bawahi tadi persiapan ruh yang sangat penting. Nah, sekarang persiapan fisik juga tidak boleh diabaikan. Harus ada waktu-waktu kita ini berolahraga bersama keluarga, ya pertama juga menimbulkan rasa kebersamaan, kedua juga memberikan rasa gembira, terutama untuk anak-anak yang banyak di rumah, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kalau anaknya sudah ada yang gede-gede, bisa membimbing anaknya, adik-adiknya. Bagi anak-anak yang masih kecil, ya orang tuanya ya sekarang punya kesempatan untuk menjadi guru di rumah, ya. Ya, itu juga merupakan tantangan dan berkah sekaligus introspeksi supaya kita setelah wabah ini selesai lebih apresiatif, lebih apresiasi, memberikan apresiasi kepada para guru. Ya, kalau masih bisa memungkinkan untuk tidak menunda-nunda pembayaran SPP, sebaiknya dituntaskan. Karena banyak juga sekolah-sekolah yang juga harus membayar gurunya, ya kan, gurunya juga tidak berhenti makan, kan, harus tetap digaji, ya sebagaimana. Ya mudah-mudahan dengan kita tetap melaksanakan kewajiban kita, Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Tidak boleh kita menyempitkan diri dan kemudian menyempitkan urusan orang lain. Kalau kita lapangkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan lapangkan kita. Dan juga musibah bisa ditolak, kata Nabi, dengan cara banyak-banyak bersedekah. Itu nomor 5, kenapa dana diperlukan dan fisik disiapkan secara prima. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah tarhib Ramadan. Mungkin tarhib Ramadan sedikit-sedikit sudah dicicil di sini tadi, tapi mungkin bisa lagi nanti diulang lagi mungkin dengan muwajih narasumber yang secara spesifik membahas tentang Ramadan. Saya hanya memberikan singgungan-singgungan saja bahwa kalau memang nanti masuk Ramadan, bahkan mungkin sampai dengan akhir Ramadan, berarti dari sekarang sudah harus mulai telepon ke kampung, ya, menjelaskan kepada orang-orang di kampung bahwa di kampung halaman mungkin ayah dan ibu bahwa tahun ini bisa jadi kita tidak pulang atau hanya silaturahim lewat telepon saja. Itu bagi yang punya kebiasaan seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah saya bahas kurang lebih 52 menit dari sekitar jam 6 tadi, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi satu bekal kita untuk tetap istiqomah dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala itu kata Rasulullah SAW, ana inda zanni abdi bih. Sesungguhnya aku sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini, sebagian orang sudah mulai berprasangka buruk kepada Allah SWT, ya akan buruk juga jadinya. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah akan baik juga jadinya. Jadi selalulah kita bermohon kepada Allah Ar-Razzaq, ya Allah yang memberikan membuka dan memiliki pintu-pintu rizki, supaya rizki kita tetap lancar. Kita juga memohon ampun kepada Allah Al-Ghafar, ya. Kemudian kita juga memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadikan di dalam hati kita ini keimanan kepadanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya dan membawa keberkahan bagi kita semua. Kalau nanti ada tanya jawab, tolong diatur oleh admin karena jumlahnya cukup banyak, jadi sebaiknya dibacakan saja chatnya agar tidak menimbulkan kredit nanti, ya, kalau terlalu banyak orang yang berbicara sekaligus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Insya Allah penjelasannya sangat lengkap. Kita masih ada waktu sebentar, mungkin sekitar 8 menit ya Ustaz. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ya, tolong dibacakan satu-satu. Gimana ya? Ini saya pakai HP jadi nggak kelihatan. Tadi sekilas muncul dibuka di chat aja. Ya.
Belum ada jawab pertanyaan kalau di sini, kalau saya lihat. Atau mungkin dikirim langsung ke apa namanya? Dikirim langsung mungkin ke ini, ke admin mungkin. Atau kalau tidak ya nggak apa-apa di unmute, siapa yang mau bertanya bisa apa angkat tangan di situ, di chat itu. Itu kan ada baru pilihan. satu, Ustaz. Oh ya ada, silakan. Yang pertama, bolehkah sholat id di rumah masing-masing? Itu yang pertanyaan pertama, Ustaz. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, tafadhol, Ustaz. Ya, sholat id harus dilakukan di lapangan atau di masjid. Jadi tidak ada sholat id sebagaimana sholat Jumat jadi batal. Maksudnya tidak dilaksanakan. Ya, jadi nanti kalau sampai dengan Idul Fitri kita masih di rumah, ya sholatnya sholat duha di waktu itu. Mau takbir di rumah masing-masing, ahsan ya. Belum dapat fatwanya, tetapi ya mau tidak diharamkan kita bertakbir ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau mengikuti apa namanya takbir yang memang biasa kita bacakan di rumah masing-masing. Jadi mungkin juga dari rumah ke rumah nanti kita terdengar bunyi-bunyinya seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah diangkat. Ya. Jadi tidak usah ada sholat id di masing-masing ya, Ustaz? Di rumah masing-masing. Jangan, nggak ada. Nanti ada pertanyaan lain? Mungkin dari, kalau belum, boleh lewat teks, chat, atau, nah, ada satu lagi, Ustaz. Ya, bagaimana kalau sikap kita kalau masih ada masjid yang tetap mengadakan sholat jemaah dan sholat Jumat? Kalau Ustaz. Ya, kalau mungkin 2-3 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu, mungkin kita masih bisa berhusnuzon bahwa dia belum tahu, ya, atau belum fatwa MUI belum dibaca, atau mungkin belum banyak pengajian yang membahas tentang itu dulu. Tapi kalau saat ini setelah sebulan, rasanya uzur tidak tahu itu sudah tidak bisa lagi. Tinggal satu lagi, berarti kan ada 2 kemungkinan orang tetap melakukan ini. Satu, dia tidak tahu, atau yang kedua dia tidak mau tahu. Nah, kalau tidak mau tahu ini jadi bahaya, karena ada konsekuensi apa namanya tindakan. Ya. Kan setiap tindakan kita ini kan akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ulama sudah memberikan fatwanya dan ulama itu sudah kita sepakati keberadaannya di situ, kan di MUI juga bukan hanya mewakili satu ormas tapi beberapa ormas atau pandangan-pandangan. Tentu kita harus taat. Kalau kita tidak taat berarti ada konsekuensinya, gitu ya. Nah, konsekuensinya adalah ketika kita memaksakan diri itu, pertama kita zalim kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya, oke lah sudah mengambil fikih sholat merenggangkan shaf, kemudian mencuci tangan misalnya, bahkan ada yang disinfektan walaupun itu keliru secara ilmiah. Namun tidak tertutup kemungkinan karena kita tahu penyebaran dari virus ini kan lewat droplet dari air yang keluar, yang ini kemudian juga lewat airborne, lewat udara, ya, jarak sekian meter. Makanya juga beberapa olahraga seperti lari dan sebagainya itu memperbesar kemungkinan virus ini menyebar lebih jauh. Jadi ya potensi terkena itu tetap ada, dan perlu diingatkan, mungkin perlu dinasihati secara baik bahwa ketika seseorang kemudian terjangkit penyakit ini kan dia tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri kan. Ketika dia sakit paling tidak terkena, paling tidak dia akan mengimpact kepada keluarganya. Ya, artinya harus ada isolasi diri, kemudian keluarganya pun harus dipantau. Nah, kalau ketika memburuk, katakanlah misalnya ada penyakit-penyakit yang lain atau dia langsung menyerang ke paru-paru, memburuk berarti ada kemungkinan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ini kan berarti melibatkan rumah sakit, melibatkan pengantaran, melibatkan kemudian penguburan dan lain sebagainya, yang pada saat ini keadaannya tidak seleluasa keadaan biasanya. Jadi ketika orang-orang tidak tertib kepada aturan yang sudah dibakukan, baik itu anjuran dari Nabi SAW, kalau Rasulullah itu sudah perintah ya, kemudian ada anjuran-anjuran sekarang dan secara medis, maka kita akan menghadapi banyaknya orang yang sakit dan meninggal dunia dalam jumlah yang tidak bisa kita duga dan bisa jadi akan menjadi memberatkan kondisi. Kalau sekarang mungkin penggali kubur bisa menguburkan misalnya 10 atau 15 orang sehari di dalam satu makam, itu pun sudah banyak dan pastinya capek. Bagaimana ketika jadi ratusan? Ketika orang tidak mengindahkan larangan untuk berkumpul, maka akan tersebar, dan kemudian ketika sudah ratusan, penyakitnya bukan hanya virus lagi. Ketika mayat-mayat tidak bisa dikuburkan, maka akan
terjadi masalah yang lain, penyebaran penyakit akibat dari mayat itu sendiri, ya, pembusukan yang tidak sempat. Bagaimana kalau misalnya, kalau sekarang mungkin masih bisa dikubur satu persatu, ketika 200-an bahkan mungkin sekaligus dalam waktu yang bersama, bisa jadi nanti MUI juga harus mengeluarkan fatwa bagaimana hukumnya menguburkan orang secara massal. Jadi kalau sekarang pun kita sudah tersiksa batin kita ketika ada keluarga yang tidak bisa kita takziahi secara biasanya, secara aturannya, ya sekarang mau tidak mau dia hanya bisa dikuburkan, dan itu pun hanya petugas-petugas saja yang mendatanginya, tentu saja mengiris-iris hati, ya. Nah, bagaimana nanti? Jadi harus dijelaskan juga konsekuensinya, bukan sekedar fikihnya. Kalau fikihnya sudah selesai, ala sallu fi rihali, mau gimana lagi gitu. Ya, jadi jangan seolah-olah kalau yang berangkat ke masjid ini ketakwaannya lebih. Nah ini keliru, hati-hati memahami. Kadang-kadang dalam keadaan normal pun di jalan saya perhatikan banyak orang yang tidak mengambil rukhsah safar, bahwa sholat itu bisa dijamak. Ya. Jadi kadang-kadang manusia ini aneh juga gitu ya. Mungkin yang kurang berilmu. Ketika dikasih rukhsah dia mencoba mencari yang berat. Ketika dikasih mukallaf yang berat dia cari yang lebih. Ini memang sebenarnya mau kucing-kucingan aja gitu. Saya khawatirnya sudah seperti itu, karena ini sudah hampir sebulan, ya. Kalau awal-awal mungkin karena nggak tahu. Gitu. Jadi ketika perbandingan antara ketika musim dingin, hujan, boleh tidak ke masjid, apalagi sekarang. Ya. Walaupun kemarin, Jumat ketiga kemarin ada juga yang mengangkat, wah ini kan sudah 3 kali nih kita nggak sholat Jumat, nanti kita kena laknat, kita masuk neraka, jahanam dan sebagainya. Itu kan ada kata-kata kecuali tanpa uzur. Jadi yang dilaknat 3 kali berturut sholat Jumat itu karena tidak ada uzur. Sekarang uzurnya jelas. Ta'un atau wabah yang menyebar ini, yang membunuh orang. Ya. Jadi kadang-kadang manusia ini juga mungkin karena dia di rumah tidak melihat langsung, mungkin walaupun tidak bagus juga, bawa ke kuburan, di mana orang peti-peti mati itu berjejer untuk mau dimasukkan. Nah, mungkin setelah itu dia sadar. Sekarang mungkin dia belum sadar. Atau dia mengambil permisalan misalnya, oh iya daerah kami masih aman. Pertanyaan saya, siapa kamu gitu, siapa Anda memutuskan kalau satu daerah sudah aman? Jabodetabek ini epicentrum dari penyebaran COVID-19. Jadi jangan ada orang di Jabodetabek ini merasa aman. Ya. Dan statistik itu kan yang terlaporkan. Ya. Yang terlapor, yang lapor, yang nggak lapor. Yang nggak lapor gimana? Kebiasaan kita ini kan kadang-kadang ya nggak suka dengan yang jelimet-jelimet kan, apa-apa maunya jalan pintas, yang cepat aja, makanya banyak yang lawan arah dan seterusnya. Mental kita tuh mentalnya tuh memang masih itu. Belanda tuh tahu mental kita, makanya mereka menjajahnya lama. Ini kalau mau dibawa ke sejarah. Jadi sebenarnya bangsa Indonesia ini lagi diuji itu bukan hanya ujian virus, ujian common sense, ujian apa namanya nih? Ujian ketaatan kepada ulama, ya kadang-kadang ada juga yang merasa lebih pintar dari rumah, saya bingung juga itu. Kalau itu sudah beyond help, susah nyelamatinnya. Ini kadang-kadang nih enggak ngerti tapi merasa ngerti, terus ngajak orang, akhirnya banyak orang yang sama-sama jadi celaka. Jadi tolong diingatkan baik-baik, ya, tidak harus konfrontatif, diingatkan konsekuensinya, ya, dan sekaligus juga diingatkan orang yang sholat di rumah itu, ya, bukan di bawah ketakwaannya, ya. Jangan dipikir sholat ke masjid itu nanti statusnya lebih takwa, jangan, ya, jangan, itu bahaya sekali itu, ya. Nah, pertama sudah menyalahi perintah dan larangan ulama, kedua sholatnya dengan kesombongan, hati-hati, hati-hati. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa ketika sholat nih, wah, tinggal saya sendiri yang sholat, yang lain di rumah takut, nah itu hati-hati itu nanti sholatnya karena Allah atau karena merasa paling mulia, itu hati-hati. Ada kemungkinan seperti itu. Walaupun saya tidak menuduh, naudzubillah, ya. Bisa jadi karena betul-betul nggak tahu atau belum dikasih tahu saja konsekuensi. Seperti itu. Seandainya sakit terus meninggal dunia itu sendiri, nggak ngerepotin orang lain, it's okay. Tapi pastinya dia merepotkan tim kesehatan, tim dan lain sebagainya. Itu mungkin jawaban saya supaya kita tidak berlama-lamaan dengan masalah itu. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain tadi? Telah masuk lagi beberapa pertanyaan, Zat, ya. Jadi masalah yang pulang kampung karena habis bekal terpaksa pulang kampung, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang tetap harus buka. Itu bagaimana, Zat? Apakah melanggar ini ulama atau bagaimana? Baik.
Ya, orang-orang ini kan fatwanya kan dilarang mudik ya. Dilarang mudik itu kan bagi orang-orang yang sebenarnya domisilinya di kota, mencari pekerjaannya di kota, kemudian masih bisa work from home, ya mungkin apa namanya rekeningnya masih banyak, perusahaannya masih mentransfer, dia masih bisa belanja, bahkan masih bisa belanja online, cukup nyaman lah di hidupnya. Nah ini yang nggak usah pulang ke kampung, karena apa? Akan jadi masalah. Walaupun dia merasa sehat. Nah bagi mereka yang di kotanya itu mencari penghasilan, nah ini kan beda kondisinya kan ketika, apalagi penghasilannya harian, ya day to day. Kalau harian kan berarti kalau dia nggak keluar, nggak dapat nafkah. Apalagi kalau misalnya dia penjual makanan, orang sudah takut beli makanan di luar, orang banyak masak di rumah. Ya. Sehingga dia keluar pun nggak menghasilkan cukup. Apa pilihannya? Di kota, kosnya, kontrakannya tetap harus dibayar, makan harus tetap bayar, penghasilan minim atau mulai turun. Maka pilihan mereka tentu saja pulang. Boleh pulang asal di kampung kondisinya lebih baik. Satu. Ya. Yang kedua, kan kalau bantuan mungkin di kota juga sudah mulai banyak inisiatif pembagian sembako membantu orang-orang ini sementara waktu. Satu. Walaupun mungkin tidak cukup untuk semua. Nah, ketika pulang harus dalam kondisi lebih baik. Tapi kalau pulang bikin masalah di sana juga sebenarnya kan enggak apa gunanya juga pulang kalau ternyata di sana sama saja kondisinya. Ya, mungkin lebih dekat dengan kebun, jadi masih bisa nanam, masih bisa makan singkong, oke lah. Satu. Yang kedua, pastikan tidak ada fitnah di sana. Ya, perhatikan beberapa waktu yang lalu di beberapa tempat di Banyumas kalau tidak salah itu ada sekelompok kampung yang menolak pertama menolak jenazah. Ya, karena katanya kalau ditanam nanti dia menyebar nih, kayaknya sakit semua. Nah, ini kan karena kurang ilmu juga nih ya. Kurang ilmu juga nih. Kekhawatiran orang yang tidak tahu kan yang lebih bahaya daripada virus ini adalah rasa takut. Rasa takut yang timbul. Makanya tadi wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ya, ada rasa takut tadi. Rasa takut kalau orangnya bodoh atau orang yang kurang ilmu, maka dia menjadi satu hal yang membahayakan. Sebagian orang menolak mayat untuk dikuburkan di kampungnya. Ada juga yang menolak orang. Sampai kita perhatikan kan di foto-foto, saya juga ngeri tuh ketika kampung-kampung mulai memblokir diri. Nah, bagi orang yang mau pulang, oke lah misalnya dia kenal dengan orang di kampung itu, oke diizinkan masuk. Nah, jangan lupa ketika dia sampai di kampung, dia harus mengisolir dirinya minimum 14 hari. Sampai tidak ada tanda-tanda dia terkena COVID-19. Baru dia bisa berasimilasi. Nah sekarang di kampung, rumah di kampung tuh ada enggak tempat khusus untuk mengisolir semua orang yang pulang? Yang kedua, ada nggak mungkin musola yang bisa dipakai sebagai tempat karantina sementara 14 hari untuk mengamati supaya orang ini kalau tidak ada apa-apa baru bergabung lagi. Dan perlu juga dipastikan kalau misalnya ternyata orang ini sehat sampai 14 hari sehat, kemudian dia bergabung. Setelah bergabung ada 1-2 orang yang kena. Mungkin dapat dari tempat lain yang kita nggak tahu. Nah, ada kemungkinan fitnah orang yang baru pulang dari kota ini akan dijadikan sasaran. Karena dianggap ini yang bawa. Karena memang awalnya dari kota-kota. Ini yang bawa virus. Akan terjadi masalah-masalah sosial yang bisa membuat konflik horizontal. Jadi harus dipertimbangkan juga ketika pulang ke kampung. Saya paham kalau misalnya yang tadi saya katakan tadi yang kerjaannya terputus atau penghasilannya terganggu. Nah, ketika pulang ke kampung pastikan di sana kondisi lebih baik. Kedua juga tidak timbul fitnah yang lebih besar lagi. Dan ketiga menjalani proses karantina tadi. Ya, mengisolir diri selama kurang lebih 13 hari. Nah, kalau selama 14 hari itu ada simptomnya, ada gejalanya, dia harus tetap dirawat. Jadi pulang ke kampung nggak langsung, cuman kan susah juga kalau di kampung itu kan ketemu orang tua, kan masa nggak dipeluk gitu kan, masa dari jauh-jauh saja begitu kan, pastilah ini yang susah. Apalagi orang Indonesia kadang-kadang nggak tertib, ya pelukanlah, salaman lah, akhirnya, nah untuk bila kalau kemudian membawa wabah itu ke rumah. Jadi harus dipertimbangkan juga walaupun tidak masuk di dalam fatwa ini yang orang-orang yang seperti tadi. Tapi kalau mudik yang lebaran saja rasanya harus sudah mulai di-cancel dari sekarang. Walaupun sudah berhenti sebelum Ramadan, kan hilangnya betul-betul itu butuh waktu 2 bulan. Jadi misalnya nih, diputuskan sudah berhenti, misalnya apa? Bulan Mei. Berarti Juni, Juli itu, paling cepat Juli itu baru boleh kita keluar. Makanya yang saya paling khawatirkan, lebih khawatirkan lagi adalah sampai ke Zulhijjah. Kalau sampai ke Zulhijjah, Indonesia ini belum beres juga, atau negara-negara lain sudah turun, tapi Indonesia masih naik, atau masih tinggi jumlahnya, masuk
bulan Dzulhijjah, misalnya pemerintah Saudi tidak mengizinkan Indonesia memberangkatkan haji, ini terancam jemaah haji kita 2020 atau 1441 Hijriah. Padahal kita tahu jemaah haji paling banyak dari Indonesia. Berapa banyak, berapa ribu orang yang akan terancam tidak bisa berangkat haji. Dan jangan dipikir kalau tidak bisa berangkat haji 2020 boleh geser 2021, enggak. Karena orang 2021 juga tidak mau digeser ke 2022. Dan tidak mungkin dua angkatan berangkat bareng. Nggak cukup. Nggak cukup. Ya kalau digeser semua ya wallahu alam bisawab. Kalau saya melihat kemungkinan besar yang 2020-nya yang hangus. Karena digeser-geser itu belum tentu 2021, 2022 mau digeser. Kan masalah usia juga. Mungkin kalau yang mungkin diprioritaskan adalah tentu saja yang usianya sudah lanjut. Itu yang mungkin dapat prioritas. Mungkin yang usia-usia 60 sekian atau 50 sekian, 2020, 2021 berangkat 2021. Sedangkan yang muda-muda 2020 dan 2021 digeser ke 2022. Ini secara logistik tuh berat. Makanya kita tuh perlu stay at home, perlu sedikit sabar dan disiplin. Ini berat buat orang Indonesia ini sebagian besar. Supaya kita ini tidak menjalar kemana-mana. Masalahnya bukan hanya masalah ekonomi nanti, masalahnya kepada sosial dan kriminalitas kalau sampai terlalu lama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ustaz, tadi yang pertanyaan yang bekerja, kan masih ada kantor yang tetap harus buka. Apakah itu juga termasuk melanggar fatwa juga? Ya, kalau yang terpaksa buka kan ada kan perusahaan-perusahaan tertentu yang mau tidak mau sebagian dari departemen itu yang staf-stafnya harus tetap masuk. Selama masih bisa dirotasi sedapat mungkin supaya tidak semuanya harus berangkat. Jadi mungkin ada yang bisa work from home, ada yang mau tidak mau harus di lapangan ya, ngecek field ya, terutama yang lapangan lah. Nah ini sedapat mungkin tentunya harus dirotasi sedemikian rupa supaya frekuensinya tidak tinggi, kemudian dilengkapi alat-alat yang untuk menjaga kesehatan mereka, ikhtiar, bagian dari ikhtiar. Kedua kalau betul-betul PSBB itu diberlakukan di Jakarta, maka perusahaan-perusahaan ini harus mengeluarkan tanda identitas atau keterangan yang kerjasama dengan pemerintah DKI tentu saja, dan Jabodetabek harusnya, jangan hanya DKI. Itu bahwa yang bersangkutan ini memang diperbolehkan untuk secara rutin ke satu tempat. Makanya saya katakan tadi itu ada pengecualian. Nah ini harus identitas, jadi bukan inisiatif. Jadi perusahaan-perusahaan itu harus ya bekerja sama dengan pemerintah bahwa sekian dari stafnya mau tidak mau harus bolak-balik terus, gitu ya. Mungkin lebih bagus kalau misalnya dirumahkan. Maksudnya dirumahkan itu dikantorkan ya, dikantorkan. Jadi nggak perlu bolak-balik. Nanti setelah selesai baru balik. Jadi dibuat shift sedemikian rupa supaya tidak banyak di jalan. Karena banyak di jalan ini potensi kenanya juga tinggi. Ya, kalau dirumahkan atau dikondisikan seperti itu mungkin bisa, walaupun tidak semua perusahaan bisa seperti itu. Ya, tidak melanggar ketika dia berkoordinasi, tapi kalau dia diam-diam membahayakan dari karyawannya sendiri, ya ini mungkin akan terkena, mungkin bisa terkena delik. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Ustaz, ya. Ini ada pertanyaan terkait kepanitiaan Ramadan nih. Ya. Apa nih kita Ramadan? Pada Ustaz. Ya. Panitia Ramadan kan Ramadannya sendiri kemungkinan di rumah masing-masing. Jadi panitianya pun mungkin tidak perlu sekompleks sebelumnya kan. Karena mungkin kalau misalnya ada beberapa masjid yang sudah hubungi saya, Ustaz, kita kan tarawih di rumah masing-masing, katanya di kampung kami ini, di komplek kami. Oke, terus bagaimana? Nah kami ini sepakat nanti tarawih kita ini di rumah ini masing-masing berhentinya nanti sekitar jam 8 katanya. Ada yang mengatakan jam 8:30. Setelah itu kami akan bikin Zoom seperti ini. Jadi tetap ada siraman rohani. Ustaz siap nggak? Ya saya bilang ya diatur aja. Jadi ada juga yang begitu. Jadi tarawihnya di rumah. Jadi panitia Ramadannya juga online gitu kan, ngumpulnya lewat online, membahas bagaimana. Jadi kalau misalnya untuk tarawih kan di rumah masing-masing kemungkinan. Kalau mau bikin khutbah khutbah tarawih ya atau kultum tarawih ya boleh juga. Tapi lebih bagus lagi setiap kepala keluarga kultum di rumah. Ilmunya naik gitu. Jadi jangan dengar terus gitu. Jadi ya siapkanlah itu materi untuk 1 bulan. Jadi bapak-bapak juga ya selesai wabah ini mudah-mudahan nanti kita punya banyak khotib, calon khotib yang di tahun berikutnya gitu. Tapi kalau mau ngadain secara ini ya disepakati saja boleh. Terus untuk yang terutama panitia zakat nih yang akan kompleks ya.
Jadi kumpulkan saja mungkin di satu rekening, jadi ditransfer ke satu rekening. Nanti lebih awal lagi yang punya rekening ini belanjanya kan bisa kerjasama. Kalau di Depok itu di beberapa pasar-pasar jaya ini, pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah ini kan punya nomor-nomor telepon tuh, yang jualan beras, yang jualan apa gitu ya, sembako dan sebagainya. Nanti yang dikontak. Jadi mereka nanti drop dalam jumlah yang banyak. Jadi meminimalisir orang bolak-balik. Jadi nanti barang datang ke rumah, sudah kalau bisa sudah diplastikin atau bagaimana gitu ya, tinggal bagi. Nanti tim ini sudah menginventarisir siapa yang harus mendapatkan, layak mendapatkan. Berarti mereka jangan suruh datang. Jangan ke masjid, ngumpul di masjid lagi jadi masalah lagi. Kita yang aktif. Jadi datang ke rumah nih satu-satu kumpulin begitu. Jadi harus bekerja online. Tapi pada saat penyampaiannya mungkin ya tidak semua orang punya rekening toh. Tidak mungkin kita walaupun diperbolehkan untuk dikirim dalam bentuk cash, tapi sebaiknya dalam bentuk sembako. Nah itu sembako itu nanti ya tentu saja beras yang utamanya terus kita tambahinlah dari infak dan sebagainya supaya dia terimanya dalam cukup yang dalam satu paket gitu. Itu lebih awal lebih bagus, jangan mepet-mepet supaya tersalurkan dan tentu saja masjid setempat pasti tahulah siapa mustadafin di sekitar situ atau kalau di kompleks semuanya mapan ya berarti di luar komplek harus jadi masalah kita. Nah, nanti tinggal mobil ini aja keliling drop satu-satu. Jadi jangan dikumpulkan lagi orang-orang. Dengan seperti itu selesai masalah kita, meminimalisir dan kita juga kepedulian kepada lingkungan kita jadi meningkat insyaallah. Mungkin begitu disiasati. Ya, ya. Kalau Ustaz, apakah masih ada waktu atau sudah? Boleh 1-2 menit lagi masih bisa. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Boleh, Dua nih. silakan. Pertama, bagaimana kalau yang para bapaknya bacaan Qur'annya kurang bagus? Jadi bagusnya gimana nih imamnya gitu. Kemudian yang kedua, ya kalau kurang bagus, solusinya gampang, diperbagus. Diperbagus ya. Ya iya kan waktunya. Kemudian kan ada waktunya. Lagi. Ya, nomor 2 tadi gimana? Yang nomor 2-nya, boleh nggak kalau hafalannya kan masih sedikit, sambil jadi imam taraweh, bacaan suratnya, baca Quran gitu, sambil baca Quran, ya, dengan hafalan gitu. Nah. Ya, ini sih teknis-teknis ya. Yang pertama tadi kalau yang bacaannya nggak bagus, saya ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Sadar kalau nggak bagus. Kan repotnya kan orang ini kadang-kadang karena nggak sadar jadi tidak mau memperbaiki. Jadi tinggal ditambah saja niatnya memperbaiki. Jadi ya kalau dibaca-baca terus 100 kali kan tentu saja akan jadi baik insyaallah. Ya tentu saja dengan bimbingan lah ya dengan bimbingan. Jadi yang bacaannya nggak bagus justru termotivasi. Toh di rumah ya nggak ada yang mendengarkan kecuali keluarga. Keluarga juga maklum lah kalau bacaan kita pas-pasan. Namun tidak ada salahnya kita meningkatkan bacaan. Ini kan waktu untuk itu kan makin banyak. Jadi yang pertama. Yang kedua kalau yang hafalan kan memang kalau hafalannya kurang ya ini kan sholat sunnah tidak masalah kita meletakkan Al-Quran. Bagusnya yang gede supaya tangan tidak perlu megang apa-apa. Beli Quran yang besar, taruh di depan dibaca. Boleh untuk sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat wajib ada yang memakruhkannya. Jadi untuk sholat wajib sebaiknya memang sudah ada hafalan tersendiri. Dan masih ada waktu setengah bulan kok untuk nambahin hafalan untuk selama sebulan insya Allah cukup. Insya Allah kan. Tidak harus ganti ayat setiap hari kan, tidak perlu 1 juz kalau memang tidak mampu. Ya bisa jadi ada surat-surat yang memang sudah kita kuasai plus surat-surat yang baru yang kita kuasai yang baru kan boleh selang-seling begitu. Dulu juga diajarkan begitu supaya nanti nambah. Makin lama makin nambah. Tapi kalau untuk sholat sunnah diperbolehkan untuk membaca. Sebaiknya yang tidak perlu kita pegang-pegang supaya gerakan kita gerakan selama sholat kita tidak terganggu. Jadi beli Quran yang gede, taruh di depan. Ya, kalau di rumah kan bisa diatur sendiri kan. Nah seperti itu baca. Dikasih penerangan supaya kau baca. Bisa banyak caranya asal mau. Ya, asal mau. So. Baik, Ustaz. Kelihatannya kita sudah tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah mungkin kita bisa akhiri talim kita pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan jazakallah pada Ustadz yang sudah bisa menjadi narasumber. Nanti mungkin kita akan insya Allah ada jadwal-jadwal lain Ustadz. Nanti Pak Anton yang akan menghubunginya. Kemudian ya
Tidak lupa juga kami mengingatkan pada Bapak dan sekalian yang hadir pada pagi hari ini bahwasanya taklim di Masjid Baitul Salam insya Allah akan dilangsungkan sesuai jadwal taklim yang seperti biasa. Insya Allah besok hari Sabtu pagi kita ada taklim rutin kajian tafsir bersama Ustaz Dr. Ibn Syah. Kemudian tidak lupa juga kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk turut serta berperan di dalam mendukung operasional masjid sebagaimana yang sudah disampaikan di flyer. Tafadhol bagi yang ingin berinfak untuk menunaikannya dan mentransfer sesuai ke nomor rekening yang sudah disampaikan di flyer. Ini Pak, nah ini contohnya ya. Kita insya Allah 14 hari lagi akan Ramadan, dan bagi yang ingin berkontribusi untuk mendukung operasional masjid, tafadhol bisa melalui transfer ke rekening BNI Syariah nomor rekening 0211 930 458 atas nama Pak Taryana. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang baik bagi kita semua. Mungkin itu sebagai kata penutup. Ada kata penutup dari Ustadz apa ada Ustadz? Baik, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa saja karena memang doa adalah salah satu senjata bagi kaum muslimin ya. Kalau boleh saya ingin berdoa, mudah-mudahan doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalkal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qaddu wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma innaka taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya cukup mungkin, mohon maaf atas kekurangan dan hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.